Halo guys. Ini langsung aja nih video berikutnya. Aku langsung update lagi. Nggak usah banyak basa-basi, langsung aja nih. Aku hidupin dulu untuk data selulernya. Kalau udah connect gini, oke, kita langsung ke TTP injector. Dan ini aku pakai XL ya, atau pakai Axis juga bisa karena satu provider sama aja. Ada notifikasi masuk ke jaringan, ini dihapus aja, ini abaikan aja, ganggu banget ini. Oke, memang ini payloadku sudah jadi. Tapi memang ini connect sih. Tapi kalau kita pakai apa namanya punyanya proxy ya, atau remote proxy yang biasa dipakai oleh operator ya. Ini aku pakai remote proxy-nya punya Axis, tapi bisa connect sih karena ini proxy-nya normal, proxy yang dari asli dari provider. Tapi kayaknya kalau misalnya 100-200 oke sih udah banyak ya yang beredar sih masalah konflik-konflik yang menyediakan status seperti ini. Kayaknya sih agak kurang keren ya, atau mungkin kita buat variasi bagaimana caranya kita menggunakan proxy luar. Dengan catatan proxy luar ini bisa kita gunakan untuk mempercepat koneksi, atau kita bisa mengganti variasi remote proxy yang bisa kita ganti walaupun tidak harus sesuai operator. Oke, gini. Kalau di Axis ini ya tidak sama dengan operator lain loh. Karena saya coba untuk penghasil payloadnya kayak gini-gini ini jarang jarang ada yang kena ya, kayak Indosat kalau aku pakai cara payload seperti ini nggak connect kalau pakai proxy luar. Jadi memang benar-benar harus diperhatikan nih. Oke, ini kalau di SL atau Axis ya, atau yang lain kalau misalnya mungkin ada yang work silahkan dicoba aja, tapi kalau Indosat saya tidak rekomend karena memang nggak bisa. Oke, kita langsung kembalikan ke sini. Ini aku biarin aja, ini aku hapus dulu biar kalian paham dulu. Oke. eh Kalau misalnya kita sudah ketik bug ya, URL atau hostnya kita sudah ketik seperti ini, terserah. Kalau slash bin balance 7 atau mau ditambah no 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 no, ya terserah, monggo. Atau min balance 7 saja tidak masalah, bisa kok. Tapi ini cuma variasi gua aja karena memang ini hanya alamat redirectnya aja. Tidak apa-apa kalau mau divariasikan, dia juga akan kembali ke redirect sebelum di min balance 7-nya. Oke. Di sini kita akan melakukan payload normal atau ada split atau rotasi. Kalau rotasi ini biasanya dipakai untuk bug yang bisa kita masukkan lebih dari satu bug. Dalam arti satu URL atau lebih dari satu host maksud saya, atau lebih lebih dari satu URL kita atau hostnya. Untuknya rotasi. Karena rotasi ini injektor akan ini ya, memutar request bagaimana kita bisa menembus celah dengan banyak bug yang sudah kita isi dengan rotasi. Tapi yang saya fokuskan ini bagaimana cara kita bisa menggunakan variasi proxy. Ya maksudnya proxy luar ya. Oke. Di sini kita langsung saja. Di sini ada split method, instant split dan delay split. Tapi kalau di versi lawas ini tidak ada. Tapi kita pakai aja. Ini normal di instant dan delay. Jadi kita pakai instant split juga tidak masalah. Oke, karena sudah seperti ini, metode get otomatis ini akan berubah seperti suntik di belakang. Otomatis requestnya juga akan 200. Oke, ini bisa work di operator manapun. Oke, kita centang seperti ini aja. Udah 4 ini aja udah dicentang. Online host, forward host, keep alive, dan user agent. Serve proxy gak usah. Udah gini aja. Udah gak usah banyak, langsung klik membuat payload. Oke. Kalau sudah seperti ini sebenarnya sih belum selesai karena karena payload ini tidak akan bisa work. Nah, aku coba ya. Nah, dia nggak mau jalan tuh. Karena hanya menjutikan saja. Ini metodenya salah. Ini masih harus disempurnakan kembali agar statusnya bisa kembali ke status 200. Oke, seperti yang saya tampilkan barusan. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara kita bisa menggunakan proxy dari luar, biasanya sih kalau kita menggunakan SSH ya. Contoh, ini yang menggunakan adalah SSH SGDO punyanya fastSSH.com. FastSSH.com ini sudah menyediakan fasilitas untuk proxy. Cuma saya tidak tahu bagaimana kecepatannya, karena saya juga tidak bisa mengecek kecepatan dari proxy ini. Tapi saya coba saja, karena saya menggunakan SGDO. Tapi biasanya kalau proxy yang disediakan oleh SSH ini kayaknya sih macam-macam ya. Ada yang dari khusus untuk Singapura aja, ada yang khusus dari semua negara, ada yang khusus di negara ini.
macam-macam. Oke. Karena saya pakai SGDO karena saya pakai Singapura. Jadi saya harus menggunakan proxy yang Singapura atau mungkin bisa untuk semuanya. Atau yang lain serah silakan. Oke. Kita langsung ke sini. Kita utak-utak dulu payloadnya. Ini protokol boleh dihapus atau boleh tidak. Tapi untuk di belakang protokol bisa kita tambahkan, harus kita tambahkan CRL. Gini. Ya. Setelah ditambahkan CRL seperti yang di belakang protokol atau protokol dihapus saja tidak apa-apa. Jadi hanya CRL instance split. Gitu. Oke. Kalau sudah ditambahkan ini kan tadi barusan nggak connect ya. Kalau sudah ditambahkan CRL coba kita lihat. Connect nggak? Kita lihat dulu nih, connect nggak? Bentar. Ini payah banget nih di rumah nih sinyalnya. Nah, ini udah connect kan? Nah, udah terbukti nih, ini pakai SL atau Axis ya. Tapi kalau operator lain saya nggak tahu. Saya akan coba-coba sendiri. Oke. Sudah tahu kelemahannya tambah cara di belakang protokol. Baik, kita simpan. Dah. Sekarang kita berhentikan lagi. Karena ini masih menggunakan rem proxy normal. Kita coba ganti proxy-nya di Squid, pakai Squid ya, Squid proxy. Contohnya, kalau di fasesa.com ini bisa Anda cek di fasesa.com/squid ya. Di sana akan banyak sekali jenis proxy yang bisa kita gunakan. Tapi kalau kita pakai SSL lo ya, kita menggunakan SSL dari fasesa.com, tentunya nanti akan ini ya, akan apa? Nggak bisa dipakai kalau di luar fasesa.com. Tapi masih agak ragu juga karena mungkin kalau fasesa.com ini kalau kita bukan proxy dari fasesa sendiri, otomatis belum bisa. Ya, tapi itu aja lah. Tapi silakan Anda coba cari analisanya sendiri karena saya juga masih belum begitu mengetahui secara pasti apakah kita menggunakan proxy dari luar fasesa juga bisa, tapi kalau provider sendiri juga bisa. Tapi kalau di luar provider maupun di luar speed proxy yang dari fasesa juga saya tidak tahu bagaimana cara bisa dipakai gitu. Oke. Saya dapat contoh atau proxy dari fasesa.com kurang lebih seperti ini yang SGDO atau yang Singapura 150 225. Ini portnya 80 ya. Oke. Kita simpen ya. Ini volatnya akan salah. Kalau misalnya Anda klik remote proxy seperti ini, otomatis dia akan, ini untuk operator operator Axis saja. Ini tidak mau connect pasti karena bat request. Kalau bat request Anda mau connect selama 100 tahun nggak akan connect. Ya kan, dia hanya menghubungi saja. Karena payloadnya masih salah. Harus benar-benar perhatikan ini. Itu. Oke, karena payloadnya masih salah, maka kita harus mengedit kembali. Di sini ada gandengan hotspot dan CRL yang saya udah ketikkan barusan. Ini dihapus spasinya karena spasi ini juga mempengaruhi untuk koneksi karena kita bisa melihat bantuan di sini. Di sini sudah kasih kata kunci. Nah, kata kuncinya kalau kita kasih spasi otomatis koneksi akan berubah. Gunakan pengasih payload pada aplikasi itu mengasihkan payload. Nah, contoh manual dan tipnya bisa Anda lihat di appspolicy.com/http injector. Dah. Oke, setelah ini, oke. Ini kotor semua bang orang. Berapa? Belum wong teles yo marine. Iku coba nggon dadi nek kotor, tak wong iku seneni kowe. Seneni yo Mas. Sebentar tok ah. Yang ngono lho nggo. Sandale ku lho maksudku. Kuwi nek ditep iki lho kotor. Kan keramik. Gampang wis, taruh sih. Engko taruh sih gampang. Duh. Parah nih. Ya. Udah amat lah. Oke, balik lagi sini nih. Gue kena marah nih. Sekunder. Nah, ini kan ada spasi nih. Ini kita hapus. Ya. Nah, nanti akan seperti ini. Dia akan gandeng. Kalau sudah gandeng kayak gini, kita coba lagi ya. Ini yang dihapus ini. Biasanya kalau hotspot digandeng cara elf, biasanya mouse akan merespon. Coba klik ini.
Kita klik mulai. Nah, dia connectionnya kan established. Connect kan? Connect dah. Kita bisa menggunakan proxy luar dengan metode payload yang saya berikan pada video yang satu ini. Nah, wes, udah gini aja. Itu ya, paham kan? Nah, tentunya ini durasinya agak lama. Jadi seperti itu. Silakan kalau misalnya nggak paham, silakan diulang-ulang kembali video ini. Demikian, udah gitu aja. Makasih nih sebelumnya aku tak bersih-bersih nih. Aduh, kemarahannya punya rumah nih. Oke, matur suwun. Wes, ojo lupa subscribe dan like atau komen di bawah. Oke.